Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siap, Bu. Ya, sudah siap ya? Sudah. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Nah, anak-anak setelah berdoa, sekarang Ibu akan absen dulu ya anak-anak ya. Tadi ada 2 orang yang tidak masuk, itu absen 1 atas nama Denny, dan absen 15 atas nama Adelia tidak masuk ya anak. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan. Baiklah anak-anak, kita mulai dari penjelasan yang pertama mengenai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Ada 4 sifat kedaulatan menurut Jane Bodin. Yang pertama, asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli di sini artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Sedangkan permanen artinya kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. Sifat tunggal artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Dan sifat kedaulatan yang tidak terbatas berarti kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Selanjutnya mengenai teori-teori kedaulatan. Secara umum ada beberapa teori kedaulatan yang sering kita pelajari. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, kemudian ada teori kedaulatan raja, ada teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Indonesia sendiri menganut teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Adapun beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat, yaitu ada John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, Johann. Baiklah anak-anak, setelah mendapatkan penjelasan tadi, sekarang saya ingin membentuk beberapa kelompok agar untuk kalian menyelesaikan tugas yang akan saya berikan. Nanti ada tugas dalam bentuk LKPD yang akan kalian selesaikan dalam bentuk kelompok. Dan saya sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama bisa lihat di layar, ini kelompok 1, ada 6 orang. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, baiklah, setelah itu sudah tahu kelompoknya anak-anak ya. Sekarang ini ada LKPD. Nah, dalam LKPD tersebut mengenai kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia pada pertemuan pertama. Nah, pada LKPD ini bisa kalian lihat tadi saya sudah bagikan pada WA group. Kalian bisa lihat sana sudah diambil ya. Nah, di sana ada 2 buah gambar. Nah, silakan kalian amati gambar tersebut dan jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Silakan kalian bisa mencari dari internet ataupun dari buku-buku sumber yang ada. Sudah bisa dipahami anak-anak ya? Ya, silakan. Selamat. Oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Itu, Bu. Ya, bagus sekali. Yang C? Lagi satu yang C. Yang C hampir sama kayak punyanya kelompok 1, Bu. Ya. Coba dibacakan ulang aja. Yang C, mengapa UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 2 diamandemen? Itu bertujuan menegaskan dan mengoptimalkan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia. Perubahan pasal terjadi dengan pemberian mandat oleh rakyat kepada penyelenggara kekuasaan. Dalam hal ini MPR yang pada awalnya bertugas memilih presiden, kini digantikan oleh rakyat. Rakyat memilih secara langsung presiden, DPD, dan DPR. Ya. Bagus sekali dari kelompok 2 ya. Ayu Anita, absen 11 ya. Ya, nanti saya masukkan datanya.
Bagus, sekarang lanjut kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya menjawab soal nomor 2, gambar B. Belia Julaiha Jaswin, Cantika Putri Suyasa, Deni Kalyana Diatmika, Dewi Tresna Atnyaswari, Dina Pratnyani Savanca, dan Gilang Arya Wijaya. Silahkan satu Saya, orang Bu. perwakilannya. Saya. Ya, silahkan di Dina, benar. Ya. Dari yang A ya, Bu. Iya. Nomor 2 yang A, nomor 2 nak. Tulislah kedaulatan keluar seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan keluar di Indonesia yang termuat dalam UUD NRI tahun 1945 adalah turut menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawaban yang B, sertakan contoh-contoh konkret yang pernah dilakukan di Indonesia. Konkret ya. Contoh konkret yang pernah dilakukan di Indonesia seperti Presiden mengangkat duta dan konsul, serta membuat pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain sesuai persetujuan DPR. Ya, bagus sekali dari Dinda. Maaf, Dina ya. Dina, Bu. Dina. Ya, bagus sekali. Semua jawaban dari kelompok 1 sampai 6 itu sudah bagus semua, sudah tepat sekali. Nah, jadi jawab semua kelompok sudah melakukan presentasi. Sekarang kita simpulkan saja pertemuan kita hari ini ya. Mungkin siapa satu orang yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Niputu Dewi Tresna untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kedaulatan dapat kita artikan sebagai kekuasaan tertinggi. Yang kedua, kedaulatan suatu negara dapat dibagi menjadi 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan keluar. Yang ketiga, sifat pokok dari kedaulatan yaitu asli, permanen, dan tidak terbatas. Yang keempat, teori kedaulatan yang terdapat di dunia, antara lain teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan juga yang terakhir teori kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, Indonesia merupakan suatu negara yang menggunakan teori kedaulatan hukum dan rakyat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ya. Sudah. Ya, bagus sekali ya. Sepertinya terputus. Terima kasih Niputu Dewi Tresna. Jawabannya sudah tepat ya. Ini terputus sepertinya. Halo anak-anak. Halo. Oh iya. Halo, Bu. Iya, mungkin saya putus. Nah, bagus sekali, itu sudah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita akan merefleksi bahwasanya kedaulatan itu merupakan kekuasaan yang tertinggi ya anak-anak ya. Kedaulatan yang tertinggi. Di dunia ada berapa teori kedaulatan, seperti teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Bagus sekali. Indonesia menganut teori kedaulatan hukum dan rakyat. Teori kedaulatan rakyat itu merupakan salah satu ciri dari sebuah negara demokratis. Nah, bagus sekali anak-anak. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai kedaulatan di Indonesia yang berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Dan tidak lupa saya sampaikan, nanti saya bagikan link tugas evaluasi untuk hari ini. Jadi silahkan kerjakan dengan baik agar saya mengetahui seberapa kemampuan awal kalian pada hari ini. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi kita sudah buka dengan doa, sekarang kita juga akhiri dengan doa. Ya, baik. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, menurut agama dan keyakinan masing-masing, doa disilahkan. Doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.